warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Sebelum kita memulai acara pagi hari ini, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Keempat, ice breaking. Kelima, inti dari acara. Keenam, diskusi. Tujuh, penutup. Sebelum memulai acara, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, dipersilakan dulu. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah. Karena kepala sekolah kita sedang sakit, yang mewakili sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat melaksanakan kegiatannya Bu Musdalifah ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Tidak lupa sholawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang seperti sekarang ini, yakni zaman yang canggih kami serba di kita semua. Dan semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Saya di sini mewakili Ibu Kepala Sekolah karena beliau sedang sakit dan tidak bisa menghadiri acaranya Ibu Musdalifah.
Jadi untuk acara hari ini yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri 015 Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang visinya bergerak, tergerak, menggerakkan. Jadi semoga dengan adanya tulisan itu kita semua menjadi terinspirasi dan bisa termotivasi untuk yang belum masuk guru penggerak, kita bisa ikut menyusul Ibu Musdalifah. Dengan adanya Bu Musdalifah ini, semoga kita bisa menjadi guru penggerak juga ya. Dan tidak lupa untuk Ibu Musdalifah, semoga dia tidak bosan-bosannya menarik kita, mengajak kita, menggeret kita supaya kita ikut aktif juga dalam kegiatannya. Dan semoga nanti selanjutnya apabila kita punya acara juga yang seperti ini, yakni guru penggerak, beliau juga tetap semangat seperti saat ini ya. Jangan semangatnya cuma untuk dia sendiri aja. Semoga waktu kita nanti masuk guru penggerak, dia juga tetap semangat mendampingi kita semua. Untuk teman-teman yang belum, semoga untuk yang berikutnya kita bisa ikut semua. Karena saya dengar itu, kalau itu benar apa salah ya, kalau tidak salah angkatan 12 ini nanti terakhir ya. Jadi untuk kita rame-rame kita serbu, semoga kita ikut semua. Jadi kita kalau rame-rame kan enak, sama-sama semua. Jadi bisa saling sharing kayak Bu Haji Diana, Bu Satra, Bu semuanya ya. Terus apa lagi? Untuk kegiatan selanjutnya kita akan menumbuhkan budaya positif. Diseminasi itu apa artinya? Menyebarkan budaya positif yang ada di SDN 015 Anggana ini. Jadi dengan adanya Ibu Musdalifah sebagai guru penggerak ini, CGP ya, masih calon guru penggerak ini, mudah-mudahan sekolah kita akan menjadi sekolah yang menjadi sekolah penggerak untuk selanjutnya dengan semangatnya beliau ini. Dan mudah-mudahan kita semua yang lain tidak malas dengan adanya gerakan ini. Kita mendukung semua. Saya sendiri insya Allah selalu mendukung selagi saya ada di sini ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga selanjutnya Ibu Musdalifah ini lebih bersemangat lagi. Kiranya cukup sekian dari saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Muhsin yang sudah memberi sambutan mewakili kepala sekolah. Ya, untuk acara kita sebelum memasuki acara, di sini saya berdiri bukan mau menggurui Bapak Ibu semua, tetapi saya berdiri di sini karena adanya tugas yang harus dikerjakan, tugas dari calon guru penggerak. Di sini Bapak Ibu, saya minta waktu Bapak Ibu untuk mendengarkan pemaparan budaya positif yang akan saya sampaikan. Ya, di sini ada diseminasi budaya positif. Di sini diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman yang sudah saya pelajari tentang budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu atas
atas dukungannya. Saya masih bisa melanjutkan calon guru penggerak karena doa Bapak Ibu sekalian juga. Dan semangat Bapak Ibu yang telah mendukung saya untuk mengikuti pembelajaran calon guru penggerak. Nah, di sini saya sudah belajar sudah hampir 2 bulan, sudah memasuki di modul 1.4. Di dalam modul 1 itu ada modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 peran dan nilai-nilai, yang ketiga visi dan visi guru penggerak, yang keempat ini budaya positif. Nah, di sini saya akan menyampaikan apa yang sudah saya pelajari agar Bapak Ibu juga bisa memahami, kita belajar sama-sama apa itu budaya positif, karena itu tujuannya untuk di sekolah kita juga. Nah, sebelum mulai, Bapak Ibu apakah setuju dengan kesepakatan yang sudah saya buat ini? Yang pertama, saling menghormati. Jadi kita di sini saling menghormati. Dan yang kedua, no gosip ya Bapak Ibu. Yang ketiga, mode silent, minta tolong handphonenya. Yang keempat, mengikuti kegiatan dengan happy. Jadi kita ini tidak biasa-biasa aja Bapak Ibu, karena kita sama-sama belajar. Jadi kita berdiskusi, berkolaborasi bersama-sama. Jadi kita sambil bertukar pendapat. Ya. Nah, sebelum mulai kita ice breaking dulu, karena kita sudah pembelajaran, habis mengajar otak kita sudah terkuras tenaga kita, sebaiknya kita ice breaking dulu biar bersemangat. Setuju Bapak Ibu? Iya. Tangan diangkat putar. Oh iya, kemarin. Ya, Bapak Ibu silakan maju ke depan, kita sambil bergoyang-goyang biar kita lebih semangat. Tangan digoyang. Maju boleh, maju. Maju boleh. Tangan digoyang-goyang. Tangan diputar. Buat Bapak Ibu. Tangan diputar-putar. Ada yang tutupnya itu. Suaranya tidak ada nyote. Hai. Kamu taruh di sini, Kak. Tadi sekilas aku juga sampai gitu. Iya. Kelas 5 yang sekarang ini sudah Ada yang tutup itu.
Ya, sekarang kita sudah breaking, sudah relax ya Bapak Ibu. Ya, kita memasuki materi inti. Di sini saya akan memaparkan materi dari budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, disiplin positif. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, nilai-nilai kebajikan. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi inilah puncak dari kegiatan kita nanti untuk kedepannya dan berkelanjutan. Kita akan pahami kita sebagai guru itu tugasnya apa. Ya. Nah, di sini sebelum mulai ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini saya akan bagikan post-it. Bapak Ibu tinggal dijawab setuju atau tidak. Nomor 1, 2, dan 3 ya. Ditulis 1, 2, 3, setuju atau tidak? Tidak. Nomor 1 setuju atau tidak? Satu aja kan ini. Nomor 2, itu nomor 1 sampai 3 Pak. Jadi nomor 1 misalnya setuju atau tidak, nomor 2 setuju atau tidak. Tinggal dijawab saja. Masih alasan. Alasannya nanti Pak. Langsung ditempel di depan. Nah, langsung ditempel di kantor merah ini Bapak Ibu ya. Kalau nomor 1 setuju, tulis setuju, atau tidak setuju, tulis tidak setuju. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Karena mungkin kita sebagai guru kita sudah memahami cara untuk ke murid kita itu seperti apa. Ya, sambil dimakan boleh Bapak Ibu, atau ada yang sudah habis di piringnya? Habis sudah. Ada ke sini. Ya, sudah semua Bapak Ibu? Di sini setuju semua ya Bapak Ibu? Iya. Setuju semua. Nah, ini saya mendapatkan satu post-it yang jawabannya tidak setuju, nomor 1
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Kasma. Gini, di nomor 1 itu kan, itu hukuman tidak dapat, itu hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Di situ ada keterangan setuju tidak setuju. Sedangkan di situ hukuman apa maksudnya? Tidak ada kan keterangan. Nah, jadi ibu pilih tidak setuju karena tidak ada kata hukuman apa yang mau diberikan. Kalau yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif. Nah, itu kan ada kata membaca. Itu kan sudah ada keterangannya di bawah. Ada yang membersihkan halaman, berarti kita setuju. Nah, sedangkan nomor 3 sudah ada keterangannya. Kalau dia anak-anak ini untuk memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar, ya kita memberikan hadiah yang kita harus setuju. Kan bagus seperti itu. Cuma yang ibu pilih tidak setuju karena tidak ada kata keterangan apa maksud hukuman apa yang diberikan. Kalau yang nomor 2 dan 3 sudah ada alasannya. Oke, itu aja. Terima kasih Bu. Ya, kita beri aplaus dulu. Ya, terima kasih untuk Ibu Kasma alasannya. Ya, boleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut dari tadi Ibu Kasma tidak setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju. Kenapa? Karena kita sebagai seorang pendidik, kita tahu dan memahami dan mengerti tidak mungkin dikasih hukuman seorang anak, seorang siswa yang tidak sepantas, ya kan? Ya, karena di mana kita ketahui kedisiplinan itu disiplin. Kita dulu mengartikan disiplin. Disiplin adalah suatu aturan yang ada di lingkungan sekolah kita. Misalnya terlambat, tidak mungkin dikasih hukuman yang tidak wajar, ya kan? Ya. Disiplin artinya mentaati segala aturan-aturan yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya, itu aja. Ya, terima kasih. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertentangan ini jawaban saya. Sebenarnya kalau yang pertama itu sebenarnya hampir sama sih dengan jawaban saya sama Ibu Kasma. Di situ pertanyaan tematiknya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak setuju atau tidak. Nah, kalau pandangan saya dari itu saya tidak setuju karena di situ tidak disebutkan hukuman apa. Nah, bukankah kita menghukum tidak, maksudnya harus ada aturannya juga. Kita harus mengetahui latar belakangnya dulu. Nah, jadi tidak asal menghukum. Jadi kalau arahannya langsung mendisiplinkan itu saya tidak setuju. Kalau misalnya memang hukumannya positif, ya setuju. Kalau negatif, ya tidak setuju. Tapi karena di sini jawabannya tidak menggambarkan bahwa positif atau negatif, jadi jawaban saya tidak setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak setuju. Nah, nomor 2 sudah pasti saya jawab setuju, karena kalau misalnya diberikan hukuman seperti membaca, otomatis dia bisa lancar membaca, terus membersihkan halaman, itu bisa mengajak teman lain
memberikan hal yang positif, semacam itu, pandangan saya itu mendisiplinkan, jadi saya sangat setuju ya. Terus nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, setuju atau tidak? Kemarin ilmu yang saya dapatkan, kalau memberikan penghargaan itu meningkatkan motivasi belajar, berarti setuju. Dan itu sudah pernah dipraktekkan, memang dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Memberikan penghargaan kan tidak harus mewah, Bu, ya, biar kecil-kecil. Nah, jadi jawaban saya intinya setuju, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu buat Ibu Ida. Masih ada yang mau menambahkan? Boleh. Poin yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan. Berkaitan dengan mendisiplinkan, berarti hukumannya ini memberikan kepada anak itu tentang kedisiplinan. Contoh, kita menghukumnya untuk membersihkan halaman sekolah, semua halaman dibersihkan. Juga tadi murid saya terlambat, kata dia apa itu, saya suruh bersihkan semua. Meskipun di depan kelasnya kelas lain, saya suruh bersihkan. Jadi mendisiplinkan anak ini bahwa kebersihan itu penting. Di rumahnya maupun nanti kalau sudah ada pengalaman tentang kebersihan, berarti dia bisa juga menanamkan rasa kedisiplinan di rumahnya. Wah, ini ternyata harus dibersihkan, bukan hanya di dalam ruangan, di depan halaman rumah, ya. Jadi kalau di lapangan kan otomatis dia berada pengalamannya untuk membersihkan juga di perangan rumahnya nanti. Jadi hukuman itu ada kaitannya dengan mendisiplinkan. Ya, hukuman itu dapat mendisiplinkan. Jadi anak itu ada rasa kedisiplinan yang ditanamkan kepada anak itu tentang hukumannya. Itu maksudnya poin yang pertama menurut saya. Oke, itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Ida. Kita beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya masih ada Bapak Ibu yang mau menambahkan? Pak Yasin. Saya ikut meramaikan aja, Iya. ya. Saya menyikapi yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak-anak, setuju atau tidak setuju. Sebetulnya ini sudah lama terjadi di lingkungan sekolah kita. Kalau yang seperti ini kan tergantung dari pendidik itu masing-masing atau guru itu masing-masing, tergantung dari apa itu kesalahan yang dibuat oleh anak. Tidak mungkin juga kita mau menghukum anak tanpa ada alasan yang sesuai, kan. Kalau masalah mendisiplinkan itu kan apa itu namanya? Ngomong apa tadi saya lupa. Ya. Jadi itu haknya dari guru masing-masing selama mendisiplinkan itu tidak menyakiti fisik anak-anak, kan. Kita guru kan sudah tahu caranya mendisiplinkan. Kalau dia memang melanggar aturan, kita harus mendisiplinkan dengan hukuman. Hukuman itu tidak harus menyakiti fisik, ya. Jadi di situ kan terserah dari gurunya itu. Kalau dia memang mau memberikan apa itu, suruh membaca di depan atau menulis satu halaman, itu kan untuk termasuk hal yang positif juga, ya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, itu tadi sudah. Selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Saya setuju, tapi ada juga yang tidak setuju. Karena ini hanya untuk anak-anak yang prestasinya bagus atau yang pintar-pintar, biasanya yang semangat sekali itu anak-anak yang pintar. Karena saya sering sekali melakukan ini. Yang anak-anak yang di bawah rata-rata itu paling cuek, tidak peduli karena mereka merasa tidak tahu, kan. Tapi kalau memang kita mau melakukan ini, alangkah bagusnya kalau
berikan kesempatan dulu untuk anak-anak yang di bawah rata-rata. Anggap aja anak yang apa itu kompetensinya agak rendah, didulukan dulu, dikasih kesempatan dulu. Kalau memang dia bisa menjawab, itu dia yang dikasih. Tapi kalau memang sudah tidak ada, baru berikan kepada mereka yang lebih mampu. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus lagi. Ya, itu tadi masih ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Sudah cukup? Sangat seru ya. Kita berdiskusi di sini, bertukar pendapat. Jadi kita berpendapat itu memang berbeda-beda. Nggak ada pendapat itu kadang yang sama, ada juga yang berbeda. Jadi disitulah seninya. Kita saling menghargai pendapat. Ya. Nanti kita bahas pertanyaan pemantik ini di materi-materi selanjutnya. Ya, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita sudah masuk di kurikulum Merdeka ya, Merdeka Mengajar. Kita berpedoman kepada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang kita ketahui itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada berkebinekaan global, mandiri, berpikir kritis, kreatif, gotong royong. Nanti juga ada nyanyiannya Bapak Ibu. Boleh dinyanyikan Bapak Ibu sambil bergerak. Ada yang mau ke depan untuk satu orang? Di sini. Silakan Bu Kasma. Ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Karena kita sudah profil pelajar Pancasila. Ya boleh berdiri Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita sudah hafal semua ya profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk di budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah berpihak pada murid agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan yang utama. Jadi kita sebagai guru itu berperan penting ya untuk budaya positif di sekolah. Ya, karena biasanya kita mendengar kata-kata disiplin. Dalam benak Bapak Ibu, sebelum kita mengetahui itu disiplin itu apa sih? Nah, biasa kita itu disiplin pasti dikaitkan dengan kata-kata hukum.
hukuman. Ya, di sini saya masih menjelaskan salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah menerapkan disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin lingkungan sekolah tanpa ada kekerasan, tanpa ada ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik. Jadi disiplin positif ini tidak ada kekerasan. Nah, dengan menerapkan disiplin positif diterapkan dalam menumbuhkan kesadaran tentang kedisiplinan serta memperdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, tanpa iming-iming, sogokan maupun hukuman. Ya, di sini disiplin positif kita mengajarkan anak tidak memberi penghargaan, tidak memberi iming-iming. Misalnya anak-anak dapat nilai yang bagus, kita kasih permen atau kasih uang gitu ya di kelas. Nah, itu sebenarnya tidak baik. Itu tidak termasuk di disiplin positif, Bapak Ibu. Karena disiplin positif itu dalam diri kita ya, kita melihat dari dalam diri kita sadar dengan diri kita sendiri. Jadi kedisiplinan itu ada pada diri kita sendiri, bukan maunya disuruh. Misalnya anak-anak datang terlambat ke sekolah, itu kan karena memang kesadaran dari anak-anak itu. Datangnya terlambat, makanya itu kita budayakan disiplin. Nah, disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku arah yang lebih baik. Kalau kita menanamkan kedisiplinan untuk murid agar murid itu bisa lebih baik lagi. Ya, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Yang kedua, ilusi guru untuk mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Nah, kebanyakan Bapak Ibu kita kan sudah mengajar ya di kelas. Kita sudah mengalami, tanpa kita sadari kita alami. Kita kasih PR ke anak-anak, pasti ada dari salah satu anak yang tidak mengerjakan. Betul Bapak Ibu? Iya, pasti ada. Nah, itu karena kita merasa ilusi kontrol guru untuk mengontrol murid. Nah, di sini kita memaksa, bukan memaksa sih, kita menugaskan murid mengerjakan. Ayo kamu kerjakan PR di halaman sekian. Nah, besok dikumpul. Pasti ada beberapa anak itu yang tidak mengumpulkan. Di sini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid melakukan hal itu. Tanpa kita sadari, kita kadang misalnya, ayo anak-anak bersihkan lapangan. Pas
Pasti ada salah satu, dua atau tiga anak itu tidak mau membersihkan lapangan. Pasti ada ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa memaksa sebenarnya begitu. Ya, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid. Ya, mungkin kita istirahat dulu Bapak Ibu ya, sejenak mendengarkan azan. Itu kameranya bisa di-pause Kak. Nanti baru lanjutkan lagi. Matikan nanti dulu. Penghukum. Ada guru sebagai teman, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu coba bayangkan kira-kira kita sebagai guru apa ya? Pasti dalam benak kita itu berpikir, aku ini sebagai guru apa yang 5 ini? Ya sebagai guru yang mana manajer? Ada yang manajer. Manajer itu guru paling TOP BGT. Top banget. Nah, ada yang membuat merasa bersalah. Lanjut. Ya, kita jelaskan. Nah, di sini saya ambil kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kita tadi sudah mengalami Bapak Ibu ya, ada beberapa anak yang tidak perlengkapannya tidak lengkap atributnya. Nah, di sini ada guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum itu biasanya dia mengatakan ke murid, pakaianmu tidak lengkap. Sehabis upacara, keliling lapangan selama 1 jam. Ya, mudah-mudahan kita sebagai guru tidak ada yang Bapak Ibu di sini ya. Kalau ada nggak apa-apa, karena guru itu memang berbeda-beda Pak. Ya, maksud saya cara menasihati murid supaya dia sadar. Ya. Nah, di sini kan ada sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, di sini kita sebagai guru membuat murid merasa bersalah. Nah, di sini ada kata-katanya, berapa kali ibu mesti kasih tahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, dia tidak memakai pakaian lengkap. Jadi gurunya berkatalah seperti itu. Jadi anak itu merasa bersalah kepada dirinya, tidak memakai pakaian lengkap. Yang ketiga, guru sebagai teman. Guru sebagai teman, biasanya guru itu sebagai teman berkata itu sama murid itu dengan santai. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu dong. Ya udah, tidak apa-apa. Lain kali jangan diulangin lagi ya. Nah, kita sebagai guru pasti ada ya. Kadang kita menjadi seorang teman untuk murid. Kadang memang kita kalau geram, karena kita sebagai penghukum. Ya. Di sini ada juga sebagai pemantau. Guru itu sebagai pemantau. Nah, di sini kamu sudah melanggar aturan sekolah. Karena di peraturan sekolah itu sudah dijelaskan pakaian lengkap. Kamu pasti tahu kan konsekuensinya, minggu depan harus sudah berpakaian lengkap dan jangan diulangi. Nah, tadi kita sudah mengikuti upacara bendera. Tadi ada pembina ya mengatakan kepada murid yang tidak memakai atribut lengkap, minggu depan harus dilengkapi. Nah, itu guru sebagai pemantau. Lanjut, nah ini pun yang paling ini ya, guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer itu biasanya dia anak membuat masalah itu dia menanyakan, mengetahui apa kamu mengetahui kesalahanmu. Dia menanyakan anak itu seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalahmu? Itu guru sebagai manajer. Jadi kita di sini ada 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu mungkin baru dengar dan saya juga baru belajar Bapak Ibu. Karena saya mengikuti calon guru penggerak, di sini ada disiplin positif di dalam modul itu. Di sini ada penerapan 5 posisi kontrol guru. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, di sini posisi kontrol apakah aku? Saya
kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kita sebagai posisi kontrol apa Bapak Ibu? Merasa bersalah. Terus di sini posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Lanjut coba. Nah, di sini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai manajer. Jadi yang tadi sebagai apa Bapak Ibu? Pemantau. Lanjut. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, ini sebagai teman. Lanjut. Kamu tidak akan mendapatkan nilai apabila tidak mengerjakan tugas. Sebagai penghukum. Nah, ini biasanya kita lontarkan kata-kata seperti itu ke murid. Jadi kita sadar dalam diri kita sebagai guru apa nih posisi kita sekarang. Karena posisi guru itu kadang berubah-ubah. Kadang menjadi manajer, kadang menjadi teman, menjadi pemantau. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nah, kita sekarang masuk di nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan yang ada di lembaga. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada ego primarius, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri. Jadi ini nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan di sekolah untuk kita sendiri dan untuk murid juga ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas di kelas saya sendiri. Nah, mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ya. Nah, di sini keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Sedangkan peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru tanpa mengikut sertakan murid. Jadi Bapak Ibu coba ya, pembentukan keyakinan kelas. Nah, biasanya kita kalau pembentukan keyakinan kelas, kita melibatkan murid, kita saling berdiskusi dengan murid apa-apa yang akan disepakati di dalam kelas kita, biar kelas kita menjadi kelas yang bersih, kelas yang rapi, kelas yang impikan. Nah, di sini membuat kesepakatan kelas, boleh diputar dulu. Ya, sambil ditonton ya Bapak Ibu. Ini saya sudah mencoba membuat kesepakatan kelas di kelas saya sendiri. Semoga di kelas Bapak Ibu juga akan membuat kesepakatan kelas yang belum ada membuat kesepakatan kelas. Kalian boleh duduk di meja. Silakan
kesempatan mereka. Kita tempelkan di depan kelas, kemudian nanti kita bacakan apa yang mereka tulis itu. Misalnya disiplin membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu kita bisa masukkan di kesepakatan kelas. Jadi yang membuat itu murid sendiri, kita tinggal menyepakatinya bersama. Kalau dari mereka sendiri yang membuat, pasti mereka akan sadar, oh saya sudah menuliskan ini, tidak akan membuang sampah lagi. Iya sih. Buang sampah pada tempat. Ini juga buang sampah pada tempatnya dan tempat waktu. Tidak boleh pakai sandal. Nah, tidak boleh di kelas, tidak boleh apa ini? Buang ke dalam kelas, buang sampah sembarangan, dilarang merokok, tidak boleh mengejek orang tua. Nah, tidak boleh membawa HP, tidak boleh memakai kendal, bawa sampai pada tempatnya, menjaga kebersihan, tidak boleh apa ya? Ada yang masih pakai topi di kelas? Topinya dilepas. Pakaian rapi. Berpakaian rapi. Ini termasuk disiplin, berarti memakai sepatu, memakai seragam yang lengkap. Apalagi, Laura? Tepat waktu. Yang datang, misalnya piketnya hari Senin, berarti harus datang datangnya hari disiplin, berpakaian rapi, datang. Nah, saling menghargai itu semua termasuk disiplin. Hari Senin pakaiannya pakai baju apa? Jadi harus ada dari. Ya, Bapak Ibu, itu tadi membuat kesepakatan yang ada di kelas saya ya. Nah, itu saya bersama murid-murid membuat kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu boleh dibuat juga di kelasnya yang belum ada, membuat kesepakatan kelas, biar murid itu lebih mengerti. Saya ini sebagai murid, tugasnya apa selain belajar? Nanti dia akan menanamkan pada dirinya sendiri. Kalau di peraturan kelas itu kita kadang memaksa, akan memberi hukuman. Nah, di sini kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang diperlukan manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologisnya. Pemenuhan kebutuhan dasar akan sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku individu. Dalam konsep pendidikan, konsep kebutuhan dasar manusia dapat digunakan untuk menyusun pembelajaran yang berpihak pada murid hingga menganalisis penyebab dari pelanggaran atau pembuatan tidak terpuji. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Kita sebagai manusia pasti kita butuh bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah segala sesuatu yang sangat penting untuk dipenuhi karena berkaitan dengan kelangsungan hidup seseorang. Nah, yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia memerlukan kasih sayang dan rasa diterima dari orang-orang di sekitarnya. Anak-anak merasa dicintai dan diterima oleh orang-orang di sekitarnya, tumbuh sebagai pribadi yang percaya diri dan mempunyai empati. Nah, kadang kita itu menemukan murid-murid, biasanya di kelas kita tuh ada murid yang suka cari perhatian. Nah, itu berarti dia itu mau dicintai, mau disayangi. Ada ya Bapak Ibu kadang ya, 1-2 murid itu kayak misalnya cari perhatian ke gurunya gitu.
Nah, lanjut kebutuhan akan kebebasan. William Glasser membedakan kebutuhan akan kebebasan menjadi dua kategori. Kebutuhan dari rasa sakit dan kebebasan dari rasa sakit dan kebebasan memilih. Biasanya di kelas itu ada anak-anak yang maunya kebebasan. Kadang kita suruh menulis, dia kadang tidak mau menulis. Ya ada ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk merasa bahagia. Biasanya kita mendapatkan anak-anak itu ada di kelas, misalnya saat kita menjelaskan pembelajaran, ada anak 1, 2, 3 yang sedang bermain. Entah itu bukunya tadi dimain-mainkan, dicoret-coret, atau dia pokoknya dia membuat kesenangan dirinya sendiri. Jadi ada anak-anak yang kayak gitu. Nah, kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan kekuasaan berkaitan dengan harga diri anak murid. Kebutuhan ini mencakup perasaan, bernilai kompeten dan terampil. Biasanya kadang anak-anak juga di kelas itu ada yang berkuasa, 1-2 orang. Kadang dia merasa percaya diri, merasa berkuasa di kelasnya. Ya ada ya Bapak Ibu ya seperti itu. Pasti ada murid yang seperti itu. Nah sekarang kita masuk di puncaknya, segitiga restitusi. Masih semangat Bapak Ibu? Kita ice breaking lagi biar lebih semangat, biar lebih konsentrasi. Di situ ada ice breaking yang paling atas tadi ya. Nah, ice breakingnya kita bermain game. Tebak warnanya, bukan dibaca tulisannya. Jadi kita menebak warnanya. Sekali lagi baca warnanya, jangan tulisannya, biar lebih konsentrasi. Warna apa ini? Warna merah. Lanjut. Lanjut. Ada yang jawab kuning? Ya berarti belum fokus ya. Warna apa ini? Warna biru. Warna ungu. Terus warna yang jawab abu-abu. Warna apa? Warnanya, bukan tulisannya. Lanjut. Warna lanjut. Kuning. Lanjut. Iya. Kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, dari sekian yang saya jelaskan tadi, di sini kita masuk sudah di segitiga restitusi. Ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya. Menstabilkan identitas, yaitu bagian dasar dari pendekatan ini adalah mengubah identitas anak dari yang merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi individu yang sukses. Anak yang melanggar aturan mungkin sedang mencari perhatian atau sedang mengalami kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Mengkritik anak hanya akan mempertahankan posisinya sebagai orang yang gagal. Jadi kadang kita tidak sadar dengan penerapan kita sebagai guru ke murid. Nah, jadi menstabilkan identitas itu di sini ada bahasanya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita misalnya ada anak-anak yang membuat masalah, kita menstabilkan identitas. Kita panggil anak-anak tersebut dulu, kita buat kita tanya, kita berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna.
Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Bapak Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi kita akan mencari solusinya bersama-sama. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini penerapan menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang bermasalah, kita panggil, kemudian kita tanya, sebabnya itu apa? Pasti anak itu mempunyai alasan. Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan berpikir dari pemikiran stimulus respon menjadi produktif mengenali dan mengakui kebutuhan. Murid akan memperbaiki hubungannya dengan murid. Nah, di sini ada kata-kata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, jadi kita sebelum memarahi anak itu, sebelum kita menghukum anak itu, kita harus tahu dulu sebab anak itu terlambat itu kenapa. Nah, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan untuk pertanyaan bermakna, memunculkan motivasi secara intrinsik maupun mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi murid biasanya membuat masalah itu kita mengingatkan, menanyakan keyakinan yang kita sudah sepakati di kelasnya. Nah, di sini ada menanyakan keyakinan. Apakah masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Boleh? Di sini ada kasus terlambat sekolah. Zahra kelas 6B merupakan siswa yang pintar. Namun belakangan ini Zahra sering terlambat ke sekolah. Ternyata alasan Zahra terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan gara-gara bermain HP. Nah, di sini saya sudah membuat membuat video. Di sini ada Zahra terlambat ke sekolah, dan di sini saya menerapkan segitiga restitusi, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Di sini ada 3 tadi ya. Ya, boleh di ini. Jadi ini contoh kalau kita menemukan murid yang sedang bermasalah. Boleh kita panggil dulu muridnya sebelum kita melihat sebelum kita mendukung atau memihak. Kita tidak boleh langsung menjudge murid itu yang salah siapa. Nah, sering terlambat itu suatu kesalahan tidak? Iya, ya, sering terlambat itu ada kesalahan. Baik, Zahra. Nah, di sini melakukan kesalahan itu perbuatan yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ibu juga pernah melakukan kesalahan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Nah, untuk dari itu mari kita belajar dari kesalahan kita, ya. Setuju, Zahra? Iya, kita cari solusinya bersama-sama ya. Nah, Zahra terlambat ke sekolah pasti ada alasannya. Mengapa Zahra tadi terlambat ke sekolah? Coba ceritakan sama ibu. Saya sering bergadang sambil menangis sampai dalam malam. Iya, sering bergadang
Tidak disiplin, mudah-mudahan disiplin itu penting atau tidak buat kita? Penting Bu, bisa membuat saya semakin bersatu dan bisa mengelak. Nah, disiplin itu bisa membuat kita menghargai waktu, menghargai kemudian sesama. Nah, jadi Zara akan memperbaiki kesalahannya ya. Ya Bu, saya akan memperbaiki kesalahan saya untuk tidak menghargai saya dan silakan kembali ke Zara. Ya itu tadi kasus anak-anak murid terlambat datang ke sekolah. Ya mungkin cukup sekian Bapak Ibu pemaparan yang sudah saya sampaikan. Apabila Bapak Ibu siapa tahu ada yang berkenan menanggapi 1-2 orang, boleh memberi tanggapannya dengan hasil diskusi yang kita tadi berdiskusi bersama-sama. Kalau menurut saya tanggapan setuju saja karena beberapa aturan-aturan tadi itu saya sudah berlakukan, alhamdulillah saya sudah laksanakan. Jadi tinggal ditambahkan aja lagi. Ada tadi belum saya lakukan. Ya udah beberapa tadi apa namanya perlengkapan di dalam kelas. Alhamdulillah saya sudah laksanakan. Tapi ada juga belum. Jadi tinggal saya tingkatkan lagi ya, ikuti ya kesepakatan. Iya, terima kasih Pak Ida. Ya silakan. Nah, untuk kesepakatan tadi kalau bisa ditambah, karena selama ini anak-anak masuk sekolah, pulang sekolah berdoanya tuh pokoknya main-main. Kalau bisa tuh saya minta biasakan tangan dilipat atau apa. Ini enggak, mereka sering berdoa tuh sambil main supaya tertib lah begitu. Itu tambahan dari saya. Dan masih ada juga lagi yang ngomong-ngomong kasar, itu masih ada. Masih ngolok-ngolok orang tua, ada bilang asu, itu masih ada 1-2 masih ngolok orang tua lagi, masih ada. Setiap saya perhatikan itu masih ada. Nanti kalau itu harus kita anu lagi kembali gitu sama-sama supaya ya agar sekolah kita lebih baik lagi Pak ya. Terima kasih. Jadi untuk ya lanjut Ibu Kasma mungkin mau menambahkan Dipasang anti bully itu. ya Kak Ido gitu kan ada kata-kata tadi suka ngomong ya. Di anti bully itu kan ada semua tuh. Ya bisa dinyanyikan anak-anak di dalam kelas. Kalau saya tadi bagus dari penerapannya Bu Mustalifah dari awal saya ikuti tadi sampai terakhir dan di dalam 5 kontrol apa tadi itu kontrol guru ya sisi kontrol guru saya sudah ada di situ kemarin tentang manajer itu ya saya sudah di situ di tahun yang lalu ya saya sudah laksanakan pada saat anaknya ngambil uang temannya. Ibu tidak ngadili di dalam kelas, tapi panggil ke kantor untuk menanya benar atau tidaknya. Nah anaknya pertamanya memang kan di kelas tidak ada yang ngaku, tapi ibu mendapatkan sendiri di dalam kelas karena sudah sudah didapat, ibu sendiri yang dapat uangnya itu di mana buku, tapi ibu sembunyikan. Segala sembunyi ibu masukkan sendiri, baru ibu ambil buku, baru bawa ke kantor. Anaknya sang panggil, tapi panggilnya bukan seperti ini, cuma dipanggil anaknya ke kantor ketemu dengan ibu. Nah di kantor itu baru ibu nanya apa masalahnya sampai ibu panggil ke kantor dan langsung nangis. Ya Bu, saya ngaku, saya ngambil uang. Nah, nggak boleh kan ngambil uang temannya. Nah, saya sudah masuk satu di situ yang kemarin kita. Nah itu ya, tapi perlu ditingkatkan lagi Bu Musdalifah. Walaupun kita sebagai guru ini sudah tua, belum masuk ke CPG, tapi alhamdulillah Bu Musdalifah masih muda, sudah besar. Saya ajukan jempol untuk Ibu. Ya, terima kasih semuanya atas motivasi yang diberikan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga yang lainnya juga ya Bapak Ibu kita sama-sama belajar, sama-sama mengikuti CGP. Nanti kan ada lagi CGP 12 ya, semoga terketuk pintu hatinya Bapak Ibu mau mengikuti CGP angkatan 12 biar sekolah
maksimal lagi dalam pembelajarannya, dalam prestasinya. Kita berjuang bersama-sama untuk tujuan kita membangun sekolah kita agar lebih baik lagi. Betul Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Kita sama-sama satu pendapat, satu tujuan, sama-sama bertujuan untuk membangkitkan sekolah kita agar lebih baik lagi. Ya, boleh? Mungkin ada Bapak Ibu lagi atau sudah cukup? Maaf ya. Ya. Di tadi ada kata keyakinan kelas ya. Ya, keyakinan Sementara kelas. itu di ini karena sudah berjalan beberapa tahun ya. Dan terakhir ibu ini laksanakan itu bukan keyakinan ibu di situ, tapi kesepakatan kelas. Nah, ada kalau di kelas ibu ada 5 poin yang ibu anak-anak terapkan kemarin tuh. Seperti tadi, memang anak-anak yang disuruh sambil dengan ibu menambahkan. Kalau di dalam kelasnya ibu itu belum di atasnya ya, judulnya bukan keyakinan tapi kesepakatan kelas. Nah, di 5 poin itu ada kedisiplin dan tepat waktu. Yang kedua, pastikan membawa semua perlengkapan sekolah dan PR. Ketiga, bersikap baik dan menghormati sesama. Yang keempat, jujur dan saling tolong menolong. Yang terakhir, berbicaralah dengan sopan. Itu yang diterapkan. Ya, itu sudah bagus, Bu. Jadi kita bisa menerapkannya bukan hanya di kelas kita saja, tetapi di lingkungan sekolah kita juga. Jadi kita sebagai guru bersama-sama mengawasi murid-murid kita, biarpun kita lain guru kelas, guru selain guru kelas, kita kan juga tetap sama-sama bekerja sama mengawasi murid-murid kita semua. Jadi kenapa kesepakatan kelas ya Ibu buat ya? Nah, kenapa bahasanya keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu sudah disepakati, kesepakatan bersama murid, makanya dinamakan keyakinan kelas karena sudah disepakati bersama. Tapi tidak Nggak apa-apa, boleh. Sudah taktik. Iya. Ya boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tambahkan sedikit ya. Iya boleh. Kemarin kan waktu buat aksi nyata ada judulnya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Jadi itu jadi satu ya. Jadi kalau yang mau tahu kemarin apa yang kita sepakatkan ya, misalnya ada beberapa. Kemudian, nah yang salah maaf, yang kita yakini dulu, yang kita yakini misalnya ada 5 misalnya peraturan di dalam kelas itu. Nah kemudian baru kita sepakatkan bersama yang mana ingin dijalankan, gitu aja. Jadi harus jadi satu sih. Ya baik. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya mungkin cukup sekian penyampaian dan pemaparan tentang budaya positif yang sudah saya pelajari, dan saya membagikan ilmu kepada Bapak Ibu dan kita sama-sama belajar. Semoga dengan kegiatan budaya positif ini kita tanamkan pada diri kita untuk murid-murid kita, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan Bapak Ibu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh Bapak Ibu kita foto bersama dulu di depan.